Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Benih yang sama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 1-9 dan ayat 18-23 mengisahkan perumpamaan Yesus tentang seorang penabur yang pergi menabur benih di ladang. Beberapa benih jatuh di atas jalan, beberapa di atas tanah berbatu, beberapa di tengah semak duri, dan yang lainnya jatuh di tanah yang baik. Hanya benih yang jatuh di tanah yang baik yang mampu tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Ketika kita melihat kehidupan ini, kita menyadari bahwa kita semua memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Perhatikan, si penabur menggunakan benih yang sama. Ia tidak membeda-bedakan benih yang ditabur di tanah subur maupun di tanah berkerikil. Tetapi seperti yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, tidak semua orang menanggapi firman Allah dengan cara yang sama. Beberapa mungkin terhalang oleh keraguan dan kegagalan, sementara yang lainnya mungkin tertutup oleh kekhawatiran dan godaan dunia. Namun, ada juga mereka yang terbuka hati dan tekun dalam mengikuti Yesus, membiarkan benih firman Tuhan mengakar dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mampu menghasilkan buah yang melimpah. Namun, kita tidak boleh menilai orang lain secara sembarangan. Setiap orang memiliki perjalanan rohani mereka sendiri dan menghadapi tantangan yang unik dalam hidup. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan rohani seseorang, termasuk latar belakang, pengalaman, dan kondisi hati. Oleh karena itu, sebagai komunitas iman,
kita harus berusaha untuk saling mendukung, mendorong, dan memperkuat satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Sebagai perempuan, kita seringkali menghadapi tantangan dan tekanan yang berbeda dalam hidup kita. Jika kita menyiapkan hati kita untuk benih itu bertumbuh, maka kita akan menghasilkan buah yang nyata untuk diri kita, keluarga, orang lain, dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Diskusikan. 1. Apa yang menghalangi benih firman Tuhan untuk tumbuh dalam kehidupan kita sebagai perempuan? Bagaimana kita dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 2. Bagaimana kita sebagai komunitas iman dapat saling mendukung dan memperkuat pertumbuhan rohani satu sama lain, terutama dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi sosial yang seringkali mempengaruhi perempuan? 3. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang melimpah dalam kehidupan kita sebagai perempuan?